Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Margaret Hutahayan dengan NIM 3252540010. Di sini saya akan membedah salah satu kasus untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kasus hukum bisnis yang cukup menarik perhatian di Indonesia, yaitu kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama Sritex. Kasus ini menarik untuk dibahas karena Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang telah beroperasi selama puluhan tahun dan memiliki pasar hingga ke berbagai negara. Namun, meskipun memiliki reputasi yang besar, perusahaan ini pada akhirnya harus menghadapi proses kepailitan akibat permasalahan keuangan yang dialaminya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kasus ini, terlebih dahulu kita perlu mengetahui profil singkat perusahaan ini. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dan garmen. Perusahaan ini berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah dan dikenal sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia. Produk yang dihasilkan tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga diekspor ke berbagai negara. Bahkan, Sritex pernah menjadi pemasok seragam militer untuk beberapa negara, sehingga perusahaan ini memiliki posisi yang cukup kuat dalam industri tekstil nasional maupun internasional. Namun, di balik keberhasilannya tersebut, perusahaan mulai menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada kondisi keuangannya. Awal mula permasalahan dapat dilihat ketika pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Pada masa tersebut, banyak sektor usaha mengalami penurunan aktivitas ekonomi, termasuk industri tekstil. Permintaan terhadap produk tekstil menurun secara signifikan, sehingga pendapatan perusahaan ikut mengalami penurunan. Di sisi lain, perusahaan masih memiliki kewajiban berupa utang dalam jumlah yang besar. Ketika pendapatan menurun, sementara kewajiban tetap harus dibayar, kondisi keuangan perusahaan menjadi semakin tertekan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Sritex berupaya melakukan restrukturisasi utang melalui mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Restrukturisasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan dalam memperbaiki kondisi keuangan dan menyusun kembali skema pembayaran kepada para kreditur. Namun dalam perjalanannya, upaya restrukturisasi tersebut belum mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. Beberapa kreditur menilai bahwa perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Akibatnya, perkara tersebut berlanjut ke proses hukum dan akhirnya Pengadilan Niaga memutuskan bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk dinyatakan pailit. Dari sudut pandang hukum, kasus ini berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang dijelaskan bahwa seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam proses kepailitan yang dialami oleh Sritex. Setelah perusahaan dinyatakan pailit, pengelolaan dan pemberesan harta perusahaan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain Undang-Undang Kepailitan, kasus ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur mengenai kedudukan perusahaan sebagai badan hukum serta hubungan antara perusahaan, pemegang saham, direksi, dan pihak-pihak lainnya. Menurut analisis saya sendiri, kasus kepailitan Sritex ini memberikan pelajaran yang sangat penting dalam dunia bisnis. Yang pertama, perusahaan yang besar sekalipun tidak akan terlepas dari risiko bisnis.
Banyak orang yang beranggapan bahwa perusahaan besar akan selalu aman dari masalah keuangan. Namun kenyataannya, apabila perusahaan memiliki beban utang yang tinggi dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi, maka risiko kepailitan tetap dapat terjadi. Kedua, kasus ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Perusahaan harus mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan, biaya operasional, dan kewajiban utang. Ketika struktur keuangan tidak dikelola dengan baik, perusahaan akan menjadi rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi. Yang ketiga, kasus ini menunjukkan pentingnya manajemen risiko. Perusahaan perlu memiliki strategi untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga seperti pandemi, krisis ekonomi, maupun perubahan pasar global. Dengan adanya manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Apabila melihat kasus ini, terdapat beberapa langkah yang menurut saya dapat dilakukan untuk mencegah kondisi serupa yang terjadi di masa depan. Yang pertama, perusahaan perlu melakukan restrukturisasi utang secara lebih efektif dan realistis, sehingga kewajiban pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kedua, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional agar biaya produksi dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Ketiga, perusahaan perlu melakukan diversifikasi produk dan pasar sehingga tidak terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Selain itu, penerapan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik juga sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex merupakan contoh nyata bagaimana perusahaan besar dapat mengalami kesulitan keuangan apabila menghadapi tekanan ekonomi dan beban utang yang tinggi. Kasus ini mengajarkan bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya skala usaha, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan, mengantisipasi risiko, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui mekanisme kepailitan, hukum memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat, sehingga penyelesaian masalah utang dapat dilakukan secara adil dan teratur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pemaparan saya mengenai kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. Terima kasih atas perhatian Bapak maupun Ibu dan teman-teman sekalian semuanya.